Kali ini kita bakal ngedesain halaman register di aplikasi yang akan kita buat. So, langsung kita mulai aja. Kita bisa langsung ke tampilannya ya. Nah, jadi pas user mau pakai aplikasinya, dia harus terdaftar dulu. Di bagian register nanti dia bakal ngisi beberapa data yang harus diisi, kayak misalkan nama, email, nomor handphone gitu ya, sama password si usernya itu harus diisi di halaman registernya. Sebelum ke sana, saya mau pakai desain dari Android-nya. Jadi kalau teman-teman tahu di Google juga punya library khusus buat ngedesain UI atau ngedesain antarmuka aplikasi kita. Google punya juga. Kita bakal pakai namanya Google Material Design. Google Material Design. Nah, jadi kalau teman-teman lihat aplikasi yang udah populer, mereka biasanya beberapa ada yang ngambil dari Google soal material desainnya. Itu soal ngedesain atau widget yang udah bagus yang dibuat sama Google. Kita tinggal pakai aja. Kayak apa contohnya? Kayak gini nih. Jadi kayak misalkan ada navigation, atau ada search juga bisa dicari. Nah, gini-gini itu bisa banget dibuat. Nah, kayak gini nih, search kayak gini, itu juga udah ada widget yang dibuat sama Google. Kita tinggal pakai aja. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya kita cek di bagian development. Kita mau pakai Android, jadi pakai Android, iOS, atau bahkan web, atau pakai Flutter, bisa pakai material design dari Google. Kita bakal pilih Android, dipilih Androidnya. Ini contohnya ya, contoh komponen material yang dibuat sama Google. Ada bar kayak gini, ada button navigation, ada floating action button, ada banyak ya, ada cukup banyak. Kita nggak bahas satu-satu, tapi biasanya desainnya udah cukup bagus ya. Kita bakal pakai beberapa. Cara pakainya lihat di Start with MVC, kita buka. Nah, kalau di Android Studio kita cek di build Gradle-nya. Kita harus nge-implement repo si Google. Kalau di kita cek di bagian Gradle script, kita udah ada by default repo dari Google. Kalau itu udah, next kita butuh address-nya nih di bagian dependency. Tinggal di copy di dependency-nya. Oh iya, buat versionnya ada banyak versi di material design, dia update terus tiap berapa bulan dual update. Yang paling baru itu 1.3.0 strip alpha 02. Kita bakal pakai yang baru, jadi copy ininya, nanti diganti versinya ya. Kita ke dependency kita, nah sini ya. Di bagian dependency kita kasih di sini sekarang deh. Google Material Design. Nah, versionnya cek yang tadi, kita pakai yang 1.30 alpha 2. Kita copy. Ini kita ganti. Nah, kalau udah di synchronize ya, dia ngedownload semua library si Google Material Design. Ditunggu aja. Sambil nunggu, kita ke halaman registernya. Ini kita buang text view-nya. Kita desain ulang ya. Kita desain ulang halaman registernya. Kita kasih dia relative layout. Ininya ganti juga. Relative layout. Nah, sambil desain ya. Ini layout udah download, transparent, content, kita close. Nah, buang. Yang ini saya bikin presentationnya atas bawah
biar vertikal. Terus kita pengen mulai dari tengah, jadi center invertnya kita bikin true. Nah, tadi kan kita sudah ngedownload material design. Sekarang saatnya kita cobain masuk nggak tuh material design ini. Saya gedein sedikit ya. Nah, kita coba panggil teks. Ada ya, Google, Android material, text input out. Berapa ya? Nah, content, width-nya, transparent, content. Kita close. Nah, kita kasih beberapa propertinya. Kita kasih source. Oh, saya pengen pakai icon, jadi kita ambil icon dulu. Kita ambil icon di sini ya. Now, double kita set. Kita ambil beberapa icon. Saya bakal pakai book. Oke, next, finish. Saya bakal pakai lagi 4 icon ya, ada set. Kita ambil juga, kita punya email, mail, oke, finish. Kita punya font, so image, vector asset. Kita kasih font, so kasih font, sama kita kasih password key ya. Vector asset, kita kasih key-nya, key di passwordnya ya. Oke, next. Kita punya 4 icon, ada icon book, icon email, font, sama icon key. Nah, di desain ini saya mau kasih logo, jadi kita bisa kasih dia app icon start icon variable ya. Kita kasih yang tadi, kita punya book. Saya mau kasih warna start tint, nggak hafal jadi pakainya color. Warna biru ya, sekarang warna biru deh. Nah, ini. Terus saya kasih jarak. Ini kita kasih jarak. Terus saya kasih nama dulu ya. Saya kasih di teks, measurement, content, kita close. Kita kasih ID ya, ID, kita kasih ID. So, kita kasih edit, name, register. Kita kasih hint. Kita kasih dia hint, nama, terus kita kasih input type-nya text, orang person name, udah. Jangan munculnya kita pakai apa lagi nih? Kita pakai biar rapi ya, margin left kita kasih 30 dp, margin right-nya juga sama, kita buat 30 dp. Kita running sebentar.
Kita ke halaman register nih ya. Kok di sini ada muncul ya. Tadi kenapa nggak nge-load gambarnya? Kayaknya layoutnya agak lama nge-load si iconnya. Tapi yang jelas dia muncul di sini. Ini namanya ya. Kayak gitu. Selebihnya sih kita punya banyak field, ada email, nama handphone, sama password. Tinggal di copy aja ya, di copy dan diganti iconnya aja. Jadi ininya kita copy, di vertikal di bawahnya. Oh, biar dia lebih rapi, kita kasih margin buttonnya ya. Ini buttonnya misalkan 10 dp ya. Nah, itu ya. Kita copy aja, kita paste di bawahnya. Jadi selain nama, kita punya email misalkan. Email. Email diganti teksnya, teks email address. Kita ganti lagi iconnya ya. Enggak lagi ini, kita pakainya email. Warna jangan biru, kita ganti warnanya, misalkan warnanya apa ya, merah gitu ya. Email. Ganti warna merah email. Terus lagi ya, next. Selain email, kita punya nomor handphone ya. Kita ganti juga ininya handphone gitu, phone. Ininya phone. Kita kasih intinya juga phone ya. Nah, ganti logonya. Font ininya biar teks font, kita kasih juga teks atau ada font, langsung aja font ya, harus angka nanti ya. Kalau udah, di bawahnya kita kasih lagi itu buat passwordnya. Password kita pilih key VPN, kita kasih edit password register, kayak gitu ya. Jadi ada 4 data, ada nama, email, nomor handphone, sama password. Kita kasih dianya password, dan ininya kita ganti text password, text password. Nah ya, text password nanti pas kita input something dia jadi lingkaran itu, ke hide si karakternya. Nah, kalau karakternya ke hide atau di password, saling ya, ke hide nggak si passwordnya. Kita cek di sini. Yuk, halaman Mixer. Nah, Mixer kita ketik. Nah, kan kita nggak tahu nih passwordnya apa. Kan biasanya ada logo mata, terus buat ngebuka passwordnya. Nah, di material design juga ada. Jadi di passwordnya kita kasih app show app password ya, ada nggak password Google enable. Nah, terus kita bakal lihat ada gambar matanya nih ya. Itu buat nge-show teks yang tadi kita ketik passwordnya apa ya. Coba kita running. Register, kita cek passwordnya, misalkan saya ketik something, klik gambar icon matanya, ya kelihatan passwordnya apa. Itu kegunaan dari material desain punya Google. Jadi hal-hal kayak gini bisa banget dilakuin, tinggal panggil aja propertinya apa di halamannya. Selanjutnya kita bakal bikin tombol untuk registernya ya. Jadi tombol buat registernya itu dibuat di bawahnya. Button. Tapi sebenarnya tombolnya saya pengen tombolnya nggak ini ya. Tombolnya nggak pakai bawaannya si Android. Saya pengen tombolnya pakai ini, pakai flat button. Kita Google.
Tunggu sebentar. Android flat button namanya. Soalnya kalau kita pakai desain yang lama kayak gini takutnya kurang bagus, atau kayak gini nggak masalah sih sebenarnya. Kalau kita nggak bisa pakai material desainnya, kita pakai biasa juga nggak masalah sih. Nggak 30 ya, misalkan ini 60 gitu ya. Kita kasih jarak aja, margin top misalkan 24. Nah, bisa ya? Bisa nggak nih? Nah, bisa. Jadi kita bakal pakai ini. Alexander. Ada ya, di sini harus ada. Jadi kita bakal pakai flat button itu kayak gini ya. Wait, kita pakai ini fungsinya. Tapi kalau pakai GitHub biasanya nanti kita butuh Maven ya. Kita juga butuh Mavennya. Jadi kita pakai Mavennya, ini flat buttonnya. Kita butuh Maven. Jadi kalau pakai GitHub biasanya kita butuh maven.io, semacam get buat make reponya si GitHub. Sama kayak pas pakai Google tadi, kita butuh ngedefine di halaman di galerinya, di reponya kita define Google kan. Kalau pakai pakai GitHub kita butuh Mavennya. Nah, pakai Mavennya jetpack.io kalau kita mau ngambil repo dari Git atau GitHub ya. Kita copy ini ya. Jadi kalau pakai reponya GitHub kita butuh si Maven. Ini linknya ini addressnya jetpack.io, kita copy ke sini ya. Nah, di bawahnya boleh kita paste. Kalau udah, sebelum itu kita juga tadi ngambil halamannya si flat button, kita copy ke sini, yodel, kita kasih komentar, dia flat button implementation lupa addressnya. Kalau udah disynchronize, kita download si Mavennya sama si flat buttonnya. Sambil nungguin kita cek. Nah, kayak gini nanti nih. Jadi button kita ada kayak gini ya, bisa ada iconnya, bisa ada kayak shadownya gitu di bawahnya. Terus juga bisa dibikin nggak kotak ya. Jadi bisa dibikin agak tumpul gitu tiap sisinya. Jadi terlihat agak lebih bagus aja. Kalau di download kita cek ke register. Ini kita buang aja ya. Kita buang deh. Ini button juga dibuang. Dicek, namanya flat F button. Nah, namanya F button. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ada F button, berarti itu udah bisa ambil si flat buttonnya. Button, kita kasih match button. Oh, ini bisa konten. Nah, kita tutup. By default sebenarnya warnanya biru ya. Nih, dia masih biru warnanya. Cuman kalau sekarang belum kelihatan karena biasanya dia layoutnya dia lama gitu ngeloadnya. Kita tahan sebentar ya. Tahan sebentar buat ngecek.
Nah, balik lagi kalau pakai F button atau Flat button, kita bakal cek di sini. Nah, tombolnya itu udah ada kayak semacam paddingnya gitu loh, semacam shadownya gitu kan. Nah, nih ya. Jadi kalau kita klik-klik ini, dia kayak tombolnya agak sedikit ditekan gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan ngedesain si Flat buttonnya. Kita bisa kasih dia ID dulu. Kita kasih misalkan ininya button untuk register. Kalau lagi ke tengah ya, pp gravity center jadi layout gravity ya. Nah, dua ya, dia ke tengah. Jaraknya kita kasih misalkan 10 dpi ke atas biar nggak terlalu rapet, nggak terlalu dempet sama edit formnya. Kita kasih aja 10 dpi. Yep. Kita kasih teks kalau udah teks register biar dia warna putih, semua warna putih. Jadi pakainya color Android, color white, warna putih. Terus juga saya pengen dia bold, text style ya, style. Kita bikin dia tebal sedikit. Nah, bold. Terus saya mau ganti juga apa ya? Pengen ganti ya. Oh ya, ini ganti. Ini kan udah tegung ya. Kita kasih property app-nya deh. Dia tegung. Radius misalkan 4 dp. Nah, kalau teman-teman lihat radius itu kalau saya kasih gede, dia cakupannya lebih gede ya. Dia buttonnya kayak gitu. Jadi nggak lagi lancip. Ujungnya siku-sikunya bisa dibikin nggak lancip ya, tergantung dari besarnya ya. Ini jelek gedean 10 aja ya. Itu 8 aja deh. Nah, kalau shadownya bisa juga dimainin, jadi kayak shadow height. Nah, dia ini shadownya juga bisa dimainin sama teman-teman ya kalau mau. Nah tuh, ini shadownya cukup tinggi ya, gedean ya. Kita kasih 4 aja, kecil. Nah, kita bisa pakai beberapa buktinya ya. Kita bisa pakai padding 10 dp. Terus itu tombol registernya, tapi kita bisa kasih dia font family ya. Jadi kita kasih desain soal teksnya, kasih font family, kita kasih apa ya, sans serif, boleh sans serif, small caps, nice, sampai gini buat tambah register. Terus di bawahnya saya pengen ada progress bar, jadi tiap kita nanti register ada progress bar yang muter-muter gitu di bawahnya si button register. Kita kasih berarti content tuh, kita kasih ID, kita kasih nama progress bar, biar di tengah kita kasih gravity ya. Kita kasih gravity dia di tengah, agak ke bawahan sedikit. Kita kasih dia margin top, margin topnya berapa ya, 16. Nah, jadi pas lagi diklik kita bakal lihat loading gitu ininya, progress bar itu hilang gitu ya, kayak gitu. So paling kayak gitu di halaman register. Kalau kita running sekarang hasilnya kayak gini ya. Jadi halaman registernya kita bisa running dan dicek hasilnya kayak gini. Dilihat dulu registernya. Nah, klik register, ini halaman registernya ya. Kita register buat daftar ke aplikasinya.
atau di atasnya kita kasih text view boleh ya. Jadi di bawah sini kita kasih text view aja. Text view. Dashboard not content. Tertutup. Kita kasih teks aja ya. Silahkan registrasi terlebih dahulu. Atau jelek ya. Kita kasih gini aja, register gitu ya. Register size 24 misalkan. Kita kasih style dia italic. Kita taruh tengah, seperti center. Gravity ya. Kita kasih margin, bawahnya juga kasih margin pardon 12. Kalau mau italic dan bold kasih ini ya, kasih garis tegak. Nah ya, ini tegak dan bold. Nah, itu dulu paling di halaman registernya. Jadi kalau kita rerun halaman register kita buat daftar itu kayak gini. Register, nah ada registernya, ada 4 data, nama, email, nama handphone, sama password. Buttonnya nggak lagi pakai button biasa, tapi udah desain, jadi ada efek-efek kayak ditekan ya. Terus progress barnya muter, kalau diklik register dia bakal terus muter sampai kita berhasil register si user ke aplikasi kita. Sekian untuk bagian registernya, sampai jumpa di video selanjutnya.